channel yang pas banget buat kalian, para pencari asupan mata dan para pemburu serabi lempit. Gimana kabarnya? Sudah terdoktrin bahwa cocok tanam di semesta Bigos artinya bukan cuma bertali jagung. Kali ini Om Bigos sudah prepare alur cerita dari film yang berjudul Sister Exchange yang dilepas ke pasaran tahun 2018 silam. Dari judulnya, kita sudah dapat mengendus hubungan erat antara sister dengan exchange. Ya, pertukaran saudari. Apakah akan membahas secara serius dan komprehensif tentang isu yang perlu diperangi, yaitu perdagangan manusia? Kayaknya di film ini belum sobat. Soalnya akan lebih ditonjolkan sisi gelap dalam arti ya dunia percocok tanaman dan pergejotan duniawinya. Ya apalagi ya kan, kalau kalian kesini masa nggak cari serabi? Ingat, prinsip pemburu serabi lempit. Saru pikiran boleh, dekat kelakuan jangan bos. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om puter dulu intronya. Semua lika-liku kisah ini akan diawali dengan gambaran sepasang kekasih. Yang laki-laki bernama Sangsang dan yang perempuan bernama Yuyung. Mas Sangsang ini pacar yang baik, sehingga dia nggak nurunin gitu aja Mbak Yuyung di depan gang, tapi sampai rumah. Sangsang mau langsung pulang, tetapi Mbak Yuyung minta pacarnya itu untuk masuk dulu buat makan yang anget-anget. Nampak di dalam rumah, Mbak Yuyung menyajikan semangkuk kuah soto dan bihun pedas buat Mas Sangsang. Bentar gengs, ini Mbak Yuyung cakep bener ya, tapi kok Om juga bener-bener belum nemu namanya ya? Yang tahu komen please. Oke lanjut. Mas Sangsang kelihatan lahap, dan karena semua itu dihabiskan dengan cepat, mereka jadi punya waktu senggang. Mbak Yuyung menahan pacarnya pulang dengan cara mengajaknya masuk ke kamar untuk sekedar melihat-lihat. Sekali lagi, para pemburu serabi lempit, tolong komen nama asli Mbak Yuyung ya kalau ketemu di jagat maya. Scene berpindah ke halaman depan rumah lagi. Kita diperkenalkan tokoh laki-laki bernama Samgu dan yang perempuan bernama Mini. Mas Samgu nampak melepas Mbak Mini masuk ke rumah itu. Selang sekejap, Mas Sangsang yang baru aja keluar dari cocok tanam menjumpai Mas Samgu dan berbasa-basi sejenak. Ternyata mereka ini adalah kakak adik, tapi pacarnya sama-sama satu rumah gengs. Sementara itu di dalam rumah, Mbak Mini yang baru masuk lalu duduk-duduk santai dengan Mbak Yuyung, teman kontrakannya yang baru saja selesai beraksi. Mbak Mini dan Mbak Yuyung saling menceritakan aktivitas yang mereka lakukan sama mas pacar. Hari ini mereka bersenang-senang katanya, dan besok mau ngedit lagi sama mas pacar. Singkat cerita, keesokan paginya Mbak Yuyung yang cakep banget itu siap-siap berangkat. Dia dicegat Mbak Mini yang entah kenapa langsung ngasih salam tempel berisi uang sogokan. Permintaannya adalah supaya Mbak Yuyung pulang lebih telat dari biasanya kalau jalan-jalan sama mas pacar. Gue jadi ngeri anjing. Sebenarnya ini aneh, tapi Mbak Yuyung oke-oke aja dan pergi. Siapa tahu Mbak Mini emang pengen sendiri aja, ya kan? Ketika Mbak Yuyung sedang asik jalan sama Mas Sangsang, mereka berhenti dan tiba-tiba Mbak Yung cerita tentang kakaknya yang bernama Sumi. Nama yang gak asing buat Mas Sangsang, karena zaman dahulu kala dia pernah cocok tanam dan genjot-genjotan sama si Sumi, kakaknya Mbak Yuyung itu. Ia ingat jelas, ketika ia habis tukar rudal dan serabi lempit, adiknya yaitu Samgu mendatanginya dan meminta ditutor cocok tanam. Mas Sangsang yang merasa waktu slow dan enjoynya diinterupsi secara nggak jelas oleh Samgu, langsung menendangnya. Dan itulah awal konflik dingin antara kakak adik cowok ini. Kakak adikan cowok rebutan satu cewek emang ada? Mana? Mas Sangsang menyudahi putaran ingatannya dan yang masa lalu biarlah masa lalu. Musik, mainkan. Masa lalu, biarlah masa lalu. Iya. Di saat yang sama persis, Mini ternyata mengundang Samgu datang ke rumah. Itu sebabnya dia minta Mbak Yuyung pergi ya gengs. Gak disangka Mbak Mini ini ternyata juga kok tiba-tiba cerita tentang orang yang sama, yaitu Sumi, yang dia kenal dari teman kontrakannya, yaitu Yuyung. Dan makin gak disangka lagi, Samgu menghentikan makannya sambil teringat bahwa Sumi adalah pacar kakaknya. Dan dia pun pernah menggenjot pacar kakaknya itu. Waduh, parah sih. Akhirnya, makan dan percakapan itu diakhiri dengan tukaran jigong, pergenjotan duniawi,
mumpung rumah lagi sepi. Ketika Mini dan Samgu lagi berdua, pasangan kakak Sangsang dan Yung pulang ke rumah. Karena dua kakak beradik cowok-cowok ini bertemu dan jadi awkward, mereka memutuskan untuk makan bersama saja. Ketika lagi enak-enaknya makan, si adik laknat Samgu ini malah nyindir-nyindir soal hubungan kakaknya, yaitu Sangsang dengan Sumi. Dasar cepu ya bos si adik ini. Karena malu, Sangsang mengajak adiknya keluar. Hampir aja Samgu digebuk karena Sangsang sangat marah. Ngapain pakai bongkar-bongkar aib segala? Sementara itu dua ciwik Mini dan Yung cakep melanjutkan acara dengan mabui soju. Mereka kayaknya sepakat meminta masing-masing mas pacar buat nginep aja dan jangan pulang langsung malam ini. Alhasil, malam itu kakak beradik Sangsang dan Samgu tidur di ruang tamu kontrakan Mini dan Yung. Tetapi, ketika semua terlelap, Samgu si adik tengil ini malah masuk ke kamar pacarnya, si Mini. Barangkali karena tadi cuma tukar jigong, mereka nggak puas, dan lalu mereka langsunglah melancarkan cocok tanam berdua. Semua melakukan yang enak serta mantap sampai akhirnya pagi tiba dan mereka kumpul di ruang tamu. Kabar buruk datang. Sumi, wanita yang diceritakan masing-masing pasangan itu, ternyata adalah ya kakaknya Yung dan pemilik kontrakan itu. Sangsang dan Samgu malu sekali dan menjadi kikuk karena wanita yang digenjot mereka malah hadir di hadapan mata. Sumi mengolok-olok Sangsang dan Samgu di depan pacarnya masing-masing. Sementara Mbak Yung dan Mini hanya termangu kebingungan sambil berpikir pacar mereka kok kenal Sumi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, datanglah seorang pria bernama Lee. Dia adalah pacar baru Sumi yang sah. Kedatangan Lee ini tambah mengagetkan Sangsang dan Samgu karena ternyata Lee ini adalah bos mereka di kantor. Suatu kenyataan yang gak mengenakkan. Bos mereka jadi tahu bahwa duo kakak adik ini suka main ke kontrakan milik Sumi. Sangsang dan Samgu pun dihantui takut yang mendalam karena pacar bosnya ya adalah wanita yang pernah cocok tanam dan berkejutan duniawi bersama mereka. Gimana kalau Sumi ngomong nanti? Habis deh riwayat mereka. Nganggur lagi. Duo Sangsang dan Samgu lari terbirit-birit keluar rumah. Dan film pun selesai. Gengs, gimana dengan film barusan? Ceritanya sih cukup baru buat Om ya, selama nyiapin cerita-cerita seputar cocok tanam. Bisa gitu ya gengs, kakak adik pernah terlibat hubungan sama satu cewek. Mantan ceweknya sekarang jadi pacar bos besarnya di kantor. Rumit banget kalau cinta versi para pemburu serabi lempit mah. Om sih masih keinget si Mbak Yung ya, hehehe. Tapi Om gak lupa ambil sesuatu dari film ini, yaitu berbuat baiklah sama semua orang gengs. Kenapa? Kita nggak pernah tahu 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita ketemu lagi dengan kondisi dan status yang berbeda. Siapa tahu mantan pacarmu nanti jadi bosmu. Siapa tahu kakakmu nikah sama pacarmu dulu. Waduh, maksudnya gini gengs, kalau kita bisa berrelasi baik sama semua orang, ya meski itu nggak gampang dan mesti realistis aja, tapi jadinya ya nggak perlu awkward dan takut-takut kayak Sangsang dan Samgu. Mesti dihantui rasa bersalah karena pernah melakukan hal nggak bener sama orang di masa lalunya. Prinsip pemburu serabi lempit nomor 456. Masa lalumu adalah investasi masa depanmu. Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video